Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bangbayang 2, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Dika Jayadi Aulia. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN Bangbayang 2. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas yang ya Pak ya. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, baik Bu. Izinkan saya menjawab. Untuk tujuan pembelajaran itu ada dua tujuan Bu. Ya. Yang pertama itu menentukan rasio satuan, dan yang kedua menentukan satuan waktu. Seperti itu Bu. Satuan ya. Jadi ada dua ya Pak ya tujuannya, yaitu pertama menentukan rasio satuan dan yang kedua satuan waktu ya Pak ya. Ya. Oh ya. Nah, bagaimana dengan pengembangan yang ingin Bapak capai, yang ingin Bapak lakukan di observasi nanti? Untuk area pengembangan yang mungkin saya menggunakan itu ada dua Bu. Iya. Yang pertama pengetahuan Iya. dan keterampilan. Iya. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi ada dua aspek area perkembangan yang ingin Bapak capai. Nah begini Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari segi pembelajaran dan model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya gitu Pak. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan belajar pada kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan Ya. saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berkelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan murid. Dan model pembelajaran yang saya akan terapkan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yaitu problem basis learning. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi, kelompok, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Oh, begitu ya Pak ya. Bagus Pak. Jadi dengan begitu pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan belajar pada kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak ya. Nah, dan saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berkelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan murid, dan model pembelajarannya berarti PBL ya Pak ya. Ya, Bu. Problem basis learning. Untuk metodenya Bapak akan menggunakan media yang Bapak pergunakan itu nanti dalam kelas ya. Baik Bu, untuk media yang saya gunakan itu nanti berupa LKPD dan juga PowerPoint yang akan ditampilkan menggunakan laptop seperti itu Bu. Oh ya, baik. Kira-kira kapan ya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Tentunya di kelas 6 ya Pak ya. Dan jam keberapa? Kebetulan saya ada pembelajaran matematika itu besok Bu. Besok hari Rabu di jam pertama. Oh, begitu. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran besok hari Rabu di kelas 6 jam pertama dengan pembelajaran matematika ya. Oh, dengan begitu saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat, mencatat apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir
yaitu percakapan pasca observasi ya Pak ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap ya Pak ya? Insya Allah siap Bu. Iya, baiklah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Yang saya dapatkan untuk hari ini itu tuh gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan untuk pembelajaran besok. Iya. Iya. Dan saya juga memiliki gambaran pembelajaran dari percakapan yang kita lakukan ini. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Kalau begitu sampai ketemu di kegiatan observasi kelas besok ya Pak ya. Jangan lupa ya Pak ya. Siap Bu. Siap? Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan besok di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran. Dan untuk pembelajaran hari ini adalah tentang pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Habib. Silakan. Sebelumnya hari ini siapa yang kita sekolah? Yang kita masuk? Depan kenapa? Bahri. Bahri kenapa Bahri? Bahri B. Yang tidak masukkan diri yang sakit kita doakan cepat-cepat sembuh. Apabila yang sedang ada keperluan olahraga semoga dilancar. Hari ini kita akan membahas tentang penyerapan rasio. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep rasio. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Rasio adalah perbandingan. Oke, perhatikan. Toko herbal milik Haji Samsul telah memjual berbagai bibit tanaman obat maupun bibit tanaman hias kepada Mas Dalam. Jika diketahui rasio perbedaan tanaman hias terhadap tanaman obat adalah 3:2. Sekarang masuk ke pembahasan pertama. Pada bulan Juni, total penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat sebanyak 79 bibit. Jumlah 72.
Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah 4:5. Kemudian pemilik toko yaitu Haji Febri dan Hajah Hujah ingin mengetahui jumlah tanaman yang terjual di toko herbal tersebut. Nah, sekarang ayo bantu pemilik toko dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jenis tanaman apa yang lebih banyak terjual? Berapa rasio? Untuk mengetahui jumlah tanaman hias dan tanaman obat perlu dilakukan perhitungan rasio. Cara pertama, tanaman hias. Rasio tanaman hias 4:5. Jumlah tanaman keseluruhan 72. Cara pertama, rasio tanaman hias dengan tanaman obat dijumlahkan menjadi 4:5 jadi cara pertama 72 dibagi 9 8. Nah, untuk mencari jumlah tanaman hias berarti 4 dikali 8 4 kali 8 4 kali 8 30 2 5 dikali 8 5 dikali 8 40. Jika dijumlahkan 32 tambah 40 jadi 2. Takut? Cara kedua, tanaman hias sama dengan rasio tanaman hias per jumlah rasio dikali jumlah tanaman. Jadi tanaman hias sama dengan rasio tanaman hias 4 per jumlah rasio 4,5 dikali jumlah tanaman sama dengan cara perhitungan 72 dibagi 9 8 dikali 4 30. Sekarang tanaman obat. Cari tanaman obat. Jumlah tanaman obat rasionya 5 per 9 kali 72 dibagi 9 8 kali 5 jika dijumlahkan hasilnya 70 sama sarwa.
paham? Sekarang kalian dibagi menjadi 4 kelompok per barisan. Setiap barisan memiliki lembar kerja yang berbeda. Jadi kalian mengerjakan per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Beda pertanyaan. Kelompok 1 maju. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Sekarang kalian mengerjakan tugas yang ada sesuai dengan contoh di depan. Silakan berdiskusi. Sudah selesai? Sekarang maju ke depan dimulai dari kelompok 1.
adalah jawaban yang kami selesaikan. Terima kasih. Tangan. Sekarang lanjut ke Kelompok 2. kelompok 4. Hah? Sekarang dulu. Kelompok 4. Sudah selesai semuanya? Paham cara pengisian? Bisa? Yang belum paham? Yang belum paham? Sudah bisa semuanya ya? Sudah? Sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk masing-masing. Membuat tugas peserta didik untuk masing-masing. Silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Untuk pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Mengenai materi pembelajaran hari ini, sudah mengerti semuanya? Coba ambil kesimpulan dari dalam kesimpulan. Kesimpulan belajar hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Bingung? Bagaimana pembelajaran hari ini? Enak? Pembelajaran hari ini kesannya menyenangkan? Mengenyangkan? Menyenangkan, mengenyangkan? Marah, marah semua. Jadi
kesimpulan pembelajaran ini adalah tentang penerapan rasio. Untuk menentukan jumlah masing-masing setiap benda atau barang harus ditentukan dulu rasio perbandingan dan jumlah. Sekian untuk pembelajaran ini. Sebelum pulang, berdoa sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Asiah, CGP Angkatan 11 dari SDN Bang Bayang 2, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baiklah, saya masih ditemani dengan Bapak Dika Aulia Jayadi. Beliau sebagai guru kelas 6 di SDN Bang Bayang 2 yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kali ini juga saya ditemani dengan Bapak Muhammad Ramdhani Raksadireja, SPD, sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 11. Assalamualaikum Bapak Dhani, Assalamualaikum Bapak Dika. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan tadi, ya. Kita mulai ya Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Perasaannya yang pertama mungkin agak sedikit grogi gitu ya, agak tegang gitu kan, karena belum terbiasa. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai hilang dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bisa diceritakan kembali Pak perkembangan apa yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi? Untuk tahapan di awal tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul. Untuk area perkembangan yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan murid, sebagian besar murid mudah memahami tentang pembelajaran yang saya berikan, dan untuk keterampilan sebagian besar murid juga sudah bisa menjawab pertanyaan menggunakan metode penyelesaian mereka masing-masing gitu. Ya, begitu ya Pak ya. Baik, berarti area perkembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Kalau begitu, sejauh mana pengembangan Bapak sudah sampaikah tadi, atau sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak Pak? Untuk perkembangan sebagian besar sudah mulai memahami, ya cukup puas juga. Ya, tapi masih banyak kekurangan yang mungkin saya kurang paham gitu. Iya. Oh, begitu ya Pak ya. Sudah baik ya Pak ya dilakukan, tetapi masih ada kekurangannya ya Pak ya. Kalau begitu, menurut Bapak kira apa kekurangan atau mungkin kendala gitu Pak? Kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran? Ya, atau untuk kekurangan atau hambatan itu pastinya sering terjadi, Bro. Apalagi ada beberapa murid yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka jadi terlihat malas gitu, atau terlihat bosan dan kurang aktif di dalam berdiskusi.
karena mungkin mengandalkan teman-temannya yang sudah bisa gitu. Oh gitu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Mengapa mereka itu kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi? Misalnya apa kekurangannya tadi, Pak? Ya mungkin dalam kedepannya untuk pembagian kelompok Ya, jadi diseimbangkan gitu Bu. iya. Antara mereka yang kurang aktif jadi bisa terbawa melakukan kegiatan pembelajaran atau diskusi secara aktif Iya. bersama temannya gitu. Oh gitu ya. Baik Pak, itu adalah rencana ke depan yang Bapak saat nanti proses pembelajaran ya. Ya. Ke depan Bapak nanti akan menyesuaikan atau kenyamanan mereka dengan menggunakan seperti tadi yang Bapak Ya. utarakan itu. Terus mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi Amin. dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibanding dengan yang tadi ya Pak ya. Ya. Nah kalau begitu saya tunggu cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Untuk waktu belum ditentukan, tapi saya rasa secepatnya akan saya laksanakan. Iya Pak ya. Bagus Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Nah baik mungkin kalau secepatnya itu kita mau di semester kedua pada semester kedua ya. Semester kedua aja. Ya soalnya kan sekarang ini mau Mendekati semester. berakhir ya Pak ya. Untuk pembelajaran kita dan awal Desember juga kita akan melaksanakan semester ya, semester ke-1 dan mungkin di Desember itu kita akan berganti lagi kurikulum, ya. Nah mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasikan. Baik, selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Bapak Dani Rasadileka sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dengan jalannya kegiatan pasca tersebut, Pak. Terima kasih. Dari apa yang barusan saya lihat, Ibu melakukan coaching pasca observasi kelas dan alhamdulillah sebetulnya Ibu tidak memberikan asumsi, tetapi memberikan bukti dari apa yang dilakukan observasi terhadap Padika. Sehingga ini proses ini sudah berjalan dan Padika sendiri memberikan jawaban sesuai dengan pengalamannya, kemudian solusinya diberikan sendiri oleh Padika, dan yang terakhir Padika juga menentukan tadi tindak lanjut yang akan dilakukan itu ya setelah semester berikutnya ya. Jadi tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan dalam proses mengajar nanti Padika akan lakukan di semester kedua. Oke, semoga apa yang Padika dan Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Tidak ada catatan yang kalau bagi saya ini sudah baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai dilaksanakan, dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dani dan Bapak Dika Jayadi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.